Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah transformasi digital. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai studi kasus pada perusahaan elektronik PT Samsung untuk keperluan produksi tahun 2025 dengan menggunakan machine learning. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Naila Ayu Rahmanintias dengan NPM 2441. Lalu ada saya sendiri, Rifa Nurbudiani, dengan NPM 2444. Tapi sebelum itu, di sini saya punya pantun. Hmm, Bangun pagi, cek notifikasi. Tanda dunia makin digitalisasi. Perkenalan tadi cukup sebagai pembuka sesi. Mari kita mulai materi inti hari ini. Oke, di sini yang pertama ada import data dan reprocessing data. Tapi eh, sebelum itu kita harus mendapatkan data setnya terlebih dahulu. Nah, data setnya itu kita dapatkan dari soal. Di soal itu ada kode codingan. Nah, di situ kita copy ke dalam Google Colabs, lalu di running. Setelah itu kita dapatkan dataset dengan format CSV, lalu disimpan ke dalam Google Drive. Setelah itu kita import data set tersebut ke dalam Google Colabs dengan notebook baru. Import datasetnya itu dengan pandas.read underscore CSV. Setelah berhasil diimport datanya, kita cek struktur datanya dengan menggunakan head, info, dan isno seperti pada gambar berikut ini. Setelah dipastikan datanya tidak ada yang miss, eh, lalu kita lakukan mapping kategori. Awalnya itu kan datanya berbentuk string seperti ini, sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sebagainya. Kemudian kita ubah kategori string itu menjadi kategori numerik, eh, jadi kategori numerik 1 sampai 5. Dan hasilnya itu muncul dua kolom baru yaitu reliability num dan juga serviceability num. Setelah dikategorikan menjadi numerik, maka data siap untuk dianalisis. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis data dengan melihat statistik deskriptif dan juga korelasinya. Untuk statistik deskriptif di sini menunjukkan data stabil tanpa outlier ekstrim dengan mean, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, dan juga kuartil eh, sebagai berikut ada di tabel ini. Bisa dilihat. Nah, untuk hasil korelasi itu kita di sini mau quality index, prediksi quality index. Ada dua variabel yang sangat berpengaruh, yaitu reliability num dan juga durability. Dua variabel ini sangat berpengaruh terhadap quality index. Ada juga variabel lain yang memiliki korelasi, tetapi variabel ini itu sangat rendah dibandingkan dua variabel sebelumnya. Variabelnya itu ada harga produk. Nah, setelah datanya dianalisis, maka kita lakukan pembagian data dan juga setup regresi. Untuk pembagian data, kita membagi data menjadi dua, yaitu yang pertama ada 80% data train atau data latih. Kita dapatkan hasil 4.000 dari 5.000 dataset. Untuk yang kedua ada 20% data tes atau data uji. Kita dapatkan hasil 1.000 dari 5.000 dataset. Kemudian setelah pembagian data, kita bisa lakukan setup dengan menentukan variabel X dan Y. Untuk variabel X itu ada 4 kolom atau 4 fitur, ada harga, reliability num, durability, dan juga serviceability num. Itu untuk variabel X. Untuk variabel Y ini itu ada target. Target di sini yang akan kita prediksi yaitu quality index. Setelah pembagian data dan juga penentuan variabel X dan Y, maka data siap dilatih untuk pemodelan regresi. Nah,
Untuk yang pertama ada regresi linear berganda. Di sini dilakukan dengan uji iterasi sebanyak 5 jenis iterasi. Yang pertama ada iterasi 200, yang kedua 400, lalu 600, 800, dan 1000. Untuk hasil yang kita dapatkan itu iterasi 800 terbaik dengan nilai R square itu 0,85 dan nilai MSE-nya itu paling tinggi sekitar 27,4. Nah, hasil ini cocok untuk hubungan linear, tetapi dari hasil regresi linear berganda ini masih belum cukup menangkap pola kompleks atau yang tidak linear. Maka kita lakukan regresi polinomial berganda dengan melakukan 5 uji degree dengan degree 2 sampai 6. Nah, dari hasil degree 2 sampai 6 kita dapatkan yang terbaik itu degree paling tinggi yaitu degree 6 dengan R square mencapai 1 dan nilai MSE itu yang paling rendah 1,8 sekian. Nilai MSE yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa modelnya paling akurat. Setelah dilakukan dua pemodelan regresi, maka di sini kita bandingkan untuk evaluasi. Dari hasil perbandingan yang kita dapatkan itu, model terbaik itu dari hasil regresi polinomial dengan degree 6. Maka dari degree 6 ini bisa digunakan untuk prediksi quality index data 2025. Nah, ini dari dua gambar ini itu hasil quality index data 2025. Dari hasil quality index data 2025 ini, maka akan bisa menjadi input untuk quality grade. Nah, untuk quality grade sendiri itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Selanjutnya, setelah metode yang sudah dipaparkan oleh rekan saya tadi, kemudian akan ada metode selanjutnya, yaitu metode Q-Nearest Neighbor atau KKN. Di sini metode ini menjelaskan mengenai algoritma machine learning yang berbasis jarak, kemudian prediksi kelas ditentukan berdasarkan tetangga terdekat, dan semakin dekat suatu data, sama dengan semakin besar juga pengaruhnya terhadap hasil kualifikasi. Boleh di next. Baik, selanjutnya untuk tahap yang pertama itu setelah data sudah diperoleh, itu kita menggunakan penyetelan parameter K. Di sini uji nilai K menggunakan beberapa variabel. Pertama itu ada 2, 4, 6, 8. Pada K sama dengan 2 menghasilkan akurasi 0,998. Pada K sama dengan 4 menghasilkan akurasi 0,998 juga. Pada K6 akurasinya itu 0,997. Dan pada K sama dengan 8 itu akurasinya 0,997 juga. Pada K yang sudah diperoleh ini dipilih hasil terbaik. Yang hasil terbaik yang diperoleh itu dari hasil yang paling kecil dan K yang paling kecil juga. Maka K sama dengan 2 ini dipilih karena menghasilkan akurasi hampir sempurna untuk mengklasifikasikan sebuah data untuk prediksi produksi di tahun 2025. Boleh di next. Selanjutnya ada hasil prediksi KKN. Setelah menggunakan kurasi dari K sama dengan 2, data itu diolah kembali dan dimasukkan dengan K sama dengan 2. Maka hasil keseluruhannya itu 99,8 tadi itu diubah menjadi persen, di mana menghasilkan 99,8% dengan hasil model yang sangat, sangat stabil. Di sini bisa dilihat ada beberapa hasil. Yang pertama ada pada macro average itu menghasilkan precision 0,99. Pada macro average recall itu menghasilkan 1,00. Pada weighted average F1 score itu menghasilkan 1,00. Pada model KKN dengan parameter K sama dengan 2 ini bekerja optimal pada dataset ini dan mampu menggambarkan pola kualitas produk secara jelas pada produksi 2025 ini. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada hasil prediksi KKN. Di sini itu
Ah, di sini itu ada evaluasi menggunakan conversion matrix. Di sini kita menggunakan conversion matrix dengan KKN sama dengan K2. Di sini menghasilkan prediksi kelas excellent dari 500 data dengan 499 yang benar. Dengan kelas moderate itu 450 data, 449 data yang benar. Dan prediksi kelas low itu 50/50 yang benar. Pada hasil data ini hanya ada dua kesalahan klasifikasi dari 1.000 data yang kita punya. Sebagian besar produk terklasifikasi excellent. Kemudian prediksi kualitas produksi akan stabil dan cenderung tinggi. Fokus produksi akan diarahkan ke produk kategori excellent. Boleh dilanjut. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari presentasi hari ini. Yang pertama itu data berhasil diperoleh dengan baik melalui tahap pre-processing dan eksplorasi. Kemudian yang kedua, reliability dan durability terbukti memiliki pengaruh terbesar terhadap quality index. Yang ketiga, model regresi terbaik adalah polynomial regression degree 6 dengan R square sama dengan 1, sehingga digunakan untuk prediksi quality index 2025. Hasil prediksi indeks kualitas digunakan sebagai dasar klasifikasi quality grade. Metode KKN dengan K sama dengan 2 menghasilkan akurasi 99,8% dengan hampir seluruh kelas terklasifikasi dengan benar. Yang terakhir, model terbukti stabil dan dapat digunakan untuk mendukung keputusan kualitas produk pada tahun 2025. Baik, sepertinya sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum itu, saya punya pantun. Eh, Jalan-jalan ke Bekasi, pulangnya bawa jajanan manis. Segini dulu presentasi dari kelompok kami. Semoga Pak Bahar sedang mood baik dan nilainya juga ikut manis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.